Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa kembali lagi belajar mengenai mata kuliah toksikologi lingkungan. Di sini kami dari kelompok 2 dengan materi ekokinetika akan memaparkan materi tersebut. Terima kasih juga yang saya hormati Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI dan juga Ibu Iis Dahriah SPD MSI. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada pemaparan materi. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai ekokinetika. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai definisi dari ekokinetika. Nah, ekokinetika ini berasal dari kata kinetik yang berarti gerak dan eko yang berarti ekosistem, di mana eko ini berarti lingkungan dan kinetik ini berarti bisa juga berarti pergerakan, dan dapat dipahami bahwa ekokinetika adalah menelaah bagaimana pergerakan suatu bahan beracun di dalam sebuah ekosistem. Secara istilah juga, atau ekokinetika ini adalah gerak satu zat racun di dalam ekosistem. Lalu selanjutnya ada mengenai sumber racun. Dalam penjelasan terdahulu telah dapat dipahami bahwa sumber racun dalam lingkungan itu banyak sekali sehingga dapat diklasifikasikan menurut banyak aspek, bahwa dalam hal ini terkait dengan langkah pengendalian toksin dalam perspektif toksikologi lingkungan yang sedang kita pelajari ini, maka sumber racun dikelompokkan atas dua, yaitu yang pertama ada distributif dan yang kedua itu ada non-distributif. Yang distributif itu adalah sumber yang tidak tersebar secara merata, di mana sumber ini dapat bergerak ke segala arah. Sumber ini termasuk ke dalam sumber berupa area seperti contohnya semprotan pestisida pada suatu daerah dan pembakaran hutan misalnya. Tentu sumber ini sangat sulit untuk dikendalikan dikarenakan penyebarannya itu tidak merata gitu ke berbagai arah. Oleh karena itu sumber racun yang dihasilkan dari sumber distributif ini sangat sulit untuk dikendalikan. Berbeda dengan sumber yang kedua, yaitu sumber non-distributif. Nah, sumber non-distributif ini adalah sebaliknya, yaitu sumber yang berupa dia itu sumbernya di satu titik gitu. Contohnya cerobong asap gitu, contohnya yang suka ada di pabrik-pabrik itu, atau pipa ipal juga kan, itu cuma ada satu titik gini, ada satu cerobong dan si racunnya itu atau limbah uapnya itu kan cuma keluar dari situ. Nah, itu disebutnya sumber racun non distributif. Lalu selanjutnya ada emisi. Nah, apa sih emisi? Nah, emisi ini terjadi begitu suatu racun telah bertemu dengan komponen lingkungan. Nah, dalam bahasa literatur lain, ada yang menyebutnya sebagai proses introduksi dari toksin ke dalam lingkungan. Emisi ini dapat terjadi secara alamiah,
insidental dan aksidental. Nah, secara alamiah terjadi pada peristiwa gunung meletus contohnya yang menyebabkan senyawa beracun berada pada suatu lingkungan atau langsung menyebar gitu. Artinya di lingkungan itu, di sekitar gunung itu. Itu yang contohnya ya. Lalu yang kedua itu ada insidental. Nah, insidental ini terjadi karena kecelakaan. Contohnya seperti bocornya IPAL, instalasi pembuangan air limbah, dan lain sebagainya. Yang gunung itu kan alamiah, yang IPAL ini termasuk kepada insidental. Lalu eh, selanjutnya ada aksidental. Nah, aksidental ini adalah suatu kecelakaan yang tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi dampaknya masih ada pada lingkungan yang berpotensi terjadinya keracunan di saat yang akan datang gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara terjadinya emisi ini? Nah, emisi ini dapat terjadi melalui cara alami seperti letusan gunung berapi yang tadi, proses geokimia atau aktivitas biologis. Nah, yang pertama yaitu tadi ada insidentil, ini merujuk pada emisi yang tidak disengaja gitu atau kecelakaan. Ya. Lalu ada aksidentil, yaitu emisi yang tidak direncanakan seperti tumpahan minyak atau kebocoran bahan kimia. Namun aksidentil ini tadi disebutkan bahwa tidak eh, menyebabkan korban jiwa, namun dampaknya bisa sangat lama gitu. Jadi dampak buruknya itu bisa di kemudian hari. Lalu selanjutnya ada proses ekokinetika. Proses ekokinetika ini berarti melibatkan sumber racun, racun itu sendiri, dan media transport. Nah, media transport ini adalah komponen lingkungan. Sebagaimana diketahui dalam tanah masih terdapat air dan udara gitu. Pada pada literatur lain, istilah komponen lingkungan ini dalam konteks media transport biasa disebut sebagai kompartemen. Nah, di mana kompartemen lingkungan ini ada beberapa, yaitu ada air, ada tanah atau sedimen, ada udara atau atmosfer, ada biota atau mikroorganisme. Nah, keberadaan racun pada komponen ini mempunyai tiga peluang kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, racun tetap berada pada tempat pertama ia diemisikan. Yang kedua, racun terbawa oleh media lingkungan seperti tanah, air, atau udara. Lalu yang ketiga, racun bisa bereaksi dengan media lingkungan dan bisa membentuk senyawa kimia yang lain atau senyawa racun yang lain, di mana ini tuh disebut dengan transformasi. Nah, kadar atau jumlah racun yang diemisikan ini tidak selalu tetap ketika telah bercampur dengan lingkungan. Terdapat beberapa kemungkinan yang tergantung pada proses yang mungkin terjadi. Beberapa proses yang mungkin terjadi itu adalah yang pertama ada adsorpsi, desorpsi, dan sedimentasi. Lalu ada input, evaporasi, dan reaksi dengan zat lain dan membentuk senyawa baru. Setiap kemungkinan ini akan mempengaruhi toksisitas bahan xenobiotik yang masuk ke dalam lingkungan karena adanya media lingkungan tersebut. Nah, kompartemen lingkungan ini merujuk pada berbagai bagian atau media dalam lingkungan di mana zat kimia atau racun dapat berpindah, berinteraksi, atau menetap. Nah, kompartemen-kompartemen utama yang dibahas ini adalah yaitu tadi yang pertama ada air. Nah, zat kimia ini dapat terlarut atau tersuspensi dalam air dan bergerak melalui aliran air. Contohnya ada aliran sungai, lalu dari sungai bisa masuk ke laut. Lalu yang kedua ada tanah atau sedimen. Nah, zat kimia ini dapat terserap ke dalam tanah atau sedimen dan bisa terjebak atau mengalami perpindahan melalui aliran air atau erosi. Lalu yang ketiga ada udara atau atmosfer. Zat kimia ini dapat terdispersi dalam atmosfer dalam bentuk gas atau partikel dan dapat berpindah dengan cepat
terutama dipengaruhi oleh angin dan cuaca. Lalu yang keempat itu ada biota atau mikroorganisme, di mana zat kimia dapat diserap oleh organisme hidup, baik secara langsung dari lingkungan, misalnya diserap oleh tumbuhan, maupun melalui rantai makanan, misalnya juga racun yang terakumulasi pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Nah, lalu apa sih peran dari kompartemen ini? Nah, setiap kompartemen ini memiliki kondisi fisik kimia yang berbeda yang mempengaruhi perilaku dan nasib zat kimia. Misalnya, zat yang larut dalam air akan lebih mudah berpindah melalui media air dibandingkan dengan zat yang cenderung terserap pada partikel tanah. Lalu interaksi antar kompartemen juga penting. Zat kimia yang ada di udara bisa mengendap ke tanah atau air melalui hujan, atau juga disebut dengan proses deposisi. Sementara zat yang berada di tanah bisa larut dan terbawa ke air tanah atau sungai. Lalu ada homogenitas. Ya. Lingkungan ini jarang bersifat homogen, artinya sifat-sifat fisik dari kimia dari setiap kompartemen ini bisa sangat bervariasi dalam skala lokal, regional, atau global. Misalnya, tanah di suatu area mungkin sangat berbeda dalam hal pH, kelembaban, atau tekstur dibandingkan dengan area lain, sehingga mempengaruhi bagaimana zat kimia ini berperilaku di dalamnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Siti Nurina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu ada proses transport, di mana proses transport ini itu adalah ketika suatu zat memasuki lingkungan, maka jalannya zat ataupun bahan tersebut bergantung kepada media transport yang membawanya. Media ini itu bisa berupa udara, air, tanah, organisme, ataupun rantai makanan, dan juga lain-lain. Media ini itu juga dapat berfungsi secara kontinu atau tidak kontinu, cepat ataupun lambat, jauh ataupun dekat, utuh ataupun tidak utuh, serta teratur ataupun tidak teratur. Jadi itu sehingga dekat ataupun tidaknya suatu zat dari lingkungan itu bergantung kepada faktor di lingkungan yang mempengaruhinya. Lalu pada dasarnya terdapat 4 kompartemen yang menentukan lokasi dan juga interaksi zat ataupun bahan di dalam lingkungan, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi ya. Nah, lalu di proses transfer ini ada beberapa macam. Yang pertama ada transfer dalam air, di mana transfer dalam air ini terdapat adveksi, difusi, dan juga dispersi. Di mana adveksi ini adalah transport zat ke berbagai media lingkungan melalui mekanisme ini secara fisik bergerak searah zat akan menuju ke tempat tertentu ataupun pergerakan bulk yang disebabkan oleh aliran. Contohnya itu kayak misalkan zat A itu masuk ke dalam air laut. Nah, anggapannya itu densitas A itu akan lebih besar daripada densitas air laut. Nah, maka zatnya itu akan mengendap. Sebaliknya, jika zat A itu ada di sedimen, nah, air laut itu akan mengalami perubahan temperatur dan juga salinitas yang menyebabkan densitas air itu akan menghasilkan pergerakan air dari bawah ke atas. Lalu yang kedua ada difusi, di mana difusi ini terjadi karena disebabkan perbedaannya ataupun konsentrasi. Misalnya, zat air itu masuk ke dalam media air, lalu zat air ini bertransport ke media lainnya, dan akhirnya itu akan kembali lagi ke media air dalam porsi yang sangat dominan. Nah, lalu yang ketiga ada dispersi, di mana dispersi ini adalah pengadukan dalam air tanah ketika adveksi itu terjadi dalam kecepatan rendah yang tidak mengakibatkan turbulensi. Nah, untuk dispersi ini itu menggunakan model RLTEC, di mana tujuan dari memakai model RLTEC ini itu adalah untuk mengestimasi lepasan zat ke berbagai media lingkungan udara, air, dan tanah dari sumber-sumber kegiatan fabrikasi, produksi, dan juga konsumsi. Lalu untuk contoh transport yang kedua yaitu transport antara air dan juga udara. Nah, ini itu adalah suatu pergerakan molekul dari air ke udara. Dia akan melewati suatu lapisan batas yang akan mengakibatkan resistensi dari molekul lain.
Yang ketiga ada transport pada partikel, di mana xenobiotik ini juga mengalami transport dalam partikel tersuspensi yang terlekat pada permukaan ataupun diabsorpsi pada peripartikel. Lalu selanjutnya ada transport dalam tanah. Transport dalam tanah ini juga biasanya itu disebut sebagai perkolasi karena dipengaruhi oleh gravitasi, porositas tanah, absorpsi, reaksi abiotik, dan juga biologi. Nah, lalu selanjutnya ada transport dalam air tanah, yang dimana proses ini proses difusi dan juga adveksi pada akuifer. Jadi air itu mengalir karena tekanan hidrostatik. Bila akuifer ini mencapai permukaan, terjadilah mata air. Lalu yang terakhir yaitu transfer dalam udara ataupun atmosfer, di mana meliputi volatilisasi, adveksi, dan juga deposisi. Volatilisasi ini adalah proses transport yang dipengaruhi difusi, lalu adveksi ini adalah transport dari uap dengan cepat akan bergerak jauh karena adanya aliran udara, ya, dan yang terakhir deposisi itu bisa terjadi melalui hujan atau bisa disebut deposisi basah dan deposisi kering yang terjadi pada daerah arid ataupun gurun. Nah, selanjutnya itu adalah proses transformasi, di mana proses transformasi ini dibagi menjadi dua ya, ada abiotik dan juga biotik. Nah, di abiotik ini adalah proses di mana suatu zat yang dalam lingkungan dapat dimodifikasi oleh mekanisme non-biologis. Transformasi abiotik ini meliputi sedimentasi, hidrolisis, oksidasi, reduksi, dan juga fotokimia. Sedimentasi itu adalah suatu peristiwa pengendapan material batuan yang diangkut oleh suatu tenaga air ataupun angin. Lalu yang kedua ada hidrolisis, yang secara hidrolisis ini diformulasikan sebagai proses tingkat 1, yaitu variabel dengan konsentrasi zat. Yang ketiga ada oksidasi, di mana oksidasi ini reaksi di atmosfer. Dan yang keempat itu ada reduksi, seperti perubahan bentuk biologis dan juga biodegradasi polutan oleh mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu fotokimia, di mana ini tuh diawali dengan penyerapan energi dalam bentuk cahaya. Lalu yang kedua ada transformasi biotik. Nah, transformasi biotik ini terjadi secara enzimatik. Jadi melalui mekanisme metabolisme juga mikroorganisme. Antara lain degradasi secara mikrobiologis, sistem biodegradasi penting juga dalam lingkungan. Nah, dalam transformasi biotik ini ada degradasi secara mikrobiologis, sistem biodegradasi, transformasi abiotik, dan juga kinetika dari transformasi. Jadi, kalau misalkan degradasi secara mikrobiologis ini adalah mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur, itu mampu memecah zat kimia, terutama bahan organik. Sedangkan sistem biodegradasi itu adalah lingkungan memiliki sistem biodegradasi alami yang sangat penting untuk memecah bahan kimia berbahaya. Contohnya itu kayak mikroorganisme di tanah ataupun di air. Mereka itu dapat memecah senyawa organik seperti pestisida ataupun minyak yang tumpah di lautan ataupun di laut. Lalu ada juga peran transformasi dalam ekokinetika, di mana transformasi abiotik dan juga biotik ini sama-sama memainkan peran penting dalam nasib akhir zat racun di lingkungan. Proses ini menentukan apakah zat beracun itu akan menjadi lebih aman, lebih tersebar, ataupun lebih berbahaya. Lalu masuk yang terakhir yaitu ada perkiraan nasib racun pada lingkungan, di mana di sini ada mobilitas. Mobilitas itu adalah kelarutan suatu zat yang dapat digunakan untuk mengukur pergerakan ataupun mobilitas suatu zat di lingkungan. Banyak polutan yang larut dalam air, maka pergerakan air itu melalui hidrosfer mengakibatkan adanya pergerakan bahan toksik. Terus itu, air itu juga dapat melarutkan zat-zat polutan dan juga merupakan medium untuk mempercepat reaksi kimia di antara bahan-bahan yang terlarut. Jadi ketika larut dalam air, senyawa itu akan lebih cepat tersebar luas dan juga lebih mudah masuk ke dalam sel. Yang kedua, ketika larut dalam lemak ataupun minyak,
umumnya senyawa organik ya, ini tuh memerlukan pembawa untuk dapat menyebar di lingkungan dan juga keluar masuk dalam tubuh. Lalu yang kedua ada persistensi, di mana persistensi dalam lingkungan itu juga dapat membawa xenobiotik sampai jauh. Yang ketiga ada akumulasi. Akumulasi itu penimbunan. Bioakumulasi itu proses akumulasi kimia oleh organisme yang secara dari lingkungan abiotik. Jadi zat kimia yang ada di lingkungan ini terakumulasi di dalam tubuh organisme melalui difusi pasif. Dan yang terakhir ada biomagnifikasi, di mana biomagnifikasi ini itu adalah proses perpindahan zat kimia melalui rantai makanan di dalam tingkatan tropik. Proses penambahan konsentrasi polutan ini juga secara suksesif di dalam tingkatan tropik tertinggi dan juga rantai makanan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dari kelompok 2 sekian yang dapat bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Ya, mungkin sekian dari kelompok 2 mengenai ekokinetika. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.